Selamat siang, Kak. Iya, siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Heeh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya. Eee, Kami adalah mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Heeh. 1945 Samarinda. Kali ini kami ingin mewawancarai Kakak Mhm. tentang penelitian kami mengenai sejarah desa budaya Pampang ini, Mhm. lalu kehidupan sosial serta ekonominya, Mhm. dan pelestarian tradisi khususnya tradisi Telingaan Aru. Apakah masih terjalan sampai saat ini atau tidak? Untuk sejarahnya Pampang ini dia berdiri di tahun 90-an. Jadi masyarakat Dayak di sini selalu mengadakan acara tari-tariannya atau acara adatnya di setiap hari Minggu jam 2 siang itu mempertunjukkan atraksi kesenian kepada masyarakat atau pengunjung yang datang ke sini. Lalu untuk tradisi-tradisi yang lainnya seperti Telinga Panjang itu masih aktif sampai sekarang. Ya, cuma untuk komunitasnya tidak banyak sekarang, hanya 1-2 orang saja yang ada. Kalau boleh tahu, untuk tradisi ini secara turun-temurun ya, Kak? Untuk tradisi ini sebenarnya turun-temurun, tapi karena memang sudah dipatahkan dari dulu, sudah ditiadakan, jadi hanya bagi siapa yang mau saja. Bagi siapa yang Iya, jadi tidak harus mengikuti juga gitu. Oh, berarti tidak wajib untuk saat ini ya. Kalau untuk generasi mudanya, apakah tradisi ini masih berjalan atau? Untuk yang mudanya seiring jalannya waktu dia ngikutin perkembangan zaman juga sih Kak. Jadi nggak terlalu ngikutin tradisi juga, tapi kita tetap hidup di atas adat gitu. Masih hidup di atas adat. Ya. Oke, mungkin itu aja dari kami, Kak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mari, Kak. Selamat siang. Oke, jadi selamat sore, Bapak. Ya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam fokus grup discussion FGD yang kami laksanakan pada hari ini. Dari mana nih? Sama nggak tadi itu? Kami dari mahasiswi Untak Samarinda, jurusan psikologi. Ya, semester berapa? Semester 5. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Keselin Aprilia, Ya. teman saya Astevi, dan satu lagi namanya Melisa. Ya, baik. Yang sedang melakukan penelitian mengenai sejarah Desa Budaya Pampang, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan pelestarian tradisi, khususnya tradisi Telingaan Aru. Diskusi ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai awal terbentuknya Desa Budaya Pampang, memahami kehidupan masyarakat, pekerjaan utama, serta dinamika sosial, mendalami makna, proses, dan keberlanjutan tradisi Telingaan Aru, dan untuk melihat bagaimana upaya pelestarian tradisi Telingaan Aru, khususnya dalam pewarisan kepada generasi muda di era modern ini. Ya. Diskusi berlangsung secara santai dan terbuka, tidak ada jawaban benar atau salah, kami sangat menghargai pendapat Bapak. Semua informasi hanya untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya. Sebelum mulai, apakah Bapak bersedia mengikuti diskusi pada hari ini? Baik, silakan. Bersedia. Oke. Baik, kalau begitu mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Ya. Pertama, apakah bisa Bapak ceritakan bagaimana awal mula terbentuknya Desa Budaya Pampang ini? Baik, sebelum saya melanjutkan, perkenalkan nama saya adalah Laeng Along. Saya sebagai Ketua Kesenian di Wisata Budaya Pampang, Samarinda. Ya, awal mula terbentuknya Desa Budaya Pampang. Awal mula terbentuknya Desa Budaya yang ada di Pampang. Baik, awal mula terbentuknya desa wisata di budaya Pampang ini adalah pertama-tama dari kebiasaan masyarakat kita secara turun-temurun, dari mana kita ini berasal dari Apokayan, batasan dengan Malaysia, datang ke tempat ini pada tahun 1970-an. Jadi tujuannya adalah untuk mendekatkan diri dengan kota sebagai bentuk kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita, karena pada waktu itu sekolah dan pengobatan medis susah di pelosok pedesaan di mana kita berada. Jadi untuk itulah orang tua atau kakek nenek kami membawa sekelompok keluarganya datang ke tempat ini untuk mendekatkan diri dengan kota supaya anak cucu, dengan harapan anak cucu bisa bersekolah bersama-sama dengan masyarakat kita ada di perkotaan, kemudian dekat dengan pengobatan medis. Karena di dalam masyarakat kita sudah secara turun-temurun mewariskan tradisi budaya yang kita miliki. Dengan demikian, dengan bertambah, yang pertama itu sedikit saja jumlah penduduknya, semakin lama semakin bertambah banyak. Dengan melihat kebiasaan-kebiasaan kita di dalam masyarakat kita, sehingga pemerintah kota kita pada waktu itu ada gubernur Kalimantan Timur yang namanya Muhammad Ardano, atau beliau menjabat sebagai gubernur, datang ke tempat ini dan menyaksikan
berdasarkan informasi-informasi yang sampai kepada beliau sehingga menetapkan tempat ini sebagai objek wisata budaya. Nah, itulah asal mulanya dari kebiasaan secara turun-temurun, kebiasaan budaya yang kita miliki yang ada di dalam masyarakat kita. Itulah yang kita lestarikan sehingga menjadi objek wisata budaya di tempat ini. Itu budaya di sini tuh dijaga banget gitu ya. Betul, betul. Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, nilai-nilai apa saja yang menjadi dasar kehidupan budaya masyarakat Dayak di Pampang? Ya, nilai-nilai yang menjadi dasar kita untuk berbudaya, melestarikan budaya di tempat ini, ya kita ambil dari nilai-nilai secara turun-temurun yang diturunkan oleh leluhur kita kepada kita sebagai baik larangan-larangan, kebiasaan-kebiasaan, melakukan sesuatu hal di dalam masyarakat kita yang kita anggap baik, yang bisa menunjang kita untuk mencapai kehidupan yang lebih bagus. Itulah yang secara turun-temurun yang kita lakukan yang disebut dengan tradisi yang kita wariskan. Oke, pertanyaan selanjutnya, lalu siapa tokoh-tokoh awal atau kelompok pertama yang mendiami wilayah ini? Kalau pertama-tama di tempat ini, pada waktu orang tua kami datang pertama kan dari Apokayan terus datang ke Mahakam, turun-temurun datang ke tempat ini. Ada sekelompok satu keluarga yang ada di tempat ini sedikit, yaitu keluarga kita dari Dayak Benua. Mereka yang pertama ada di tempat ini, yaitu almarhum Bapak Sadin namanya. Mereka yang pertama ada di tempat ini. Jadi mereka lah yang merangkul orang-orang tua kita bersama-sama dengan mereka di tempat ini. Jadi orang tua kita itu memang mereka sedikit saja yang pertama datang, betul-betul mereka kembali, mereka tahu daerah ini siap untuk dihuni, mereka datang membawa keluarganya pindah ke tempat ini. Jadi secara umum tokoh-tokoh kita yang pertama itu adalah semua orang-orang tua kita yang berada pada waktu itulah, mereka lah yang pertama-tama ada di tempat ini, sehingga memberikan informasi kepada masyarakat kita bagi yang ingin datang ke tempat ini. Boleh datang ke tempat ini, sehingga dari waktu itu sampai sekarang jumlah penduduk kita semakin lama semakin bertambah banyak di tempat ini. Ya. Jadi selanjutnya, bagaimana perkembangan desa dari masa ke masa? Misalnya sebelum menjadi desa budaya hingga sekarang saat ini. Ya, pertama-tama pada tahun 1973 mereka sebagai RT daripada Sungai Pinang Dalam. Kemudian karena kita tinggal di perkotaan di daerah Samarinda ini, kita termasuk di Kecamatan Sungai Pinang Dalam. Jadi kita sebagai RT daripada Kelurahan Sungai Pinang Dalam pada waktu itu. Jadi semakin lama jumlah penduduk kita semakin banyak, ya tetap menjadi RT karena tidak mungkin kita menjadi satu desa karena kita tinggal di Kota Madia. Jadi tidak ada pedesaan di Kota Madia. Oleh sebab itulah kita sebagai RT daripada kelurahan, kemudian semakin lama jumlah penduduk kita semakin banyak. Pada tahun, kalau tidak salah saya lupa ya, beberapa tahun yang lalu kita sudah menjadi kelurahan budaya Pampang. Di tempat ini sudah kelurahan daripada Kecamatan Samarinda Utara. Tapi sekarang udah jadi kelurahan. Betul, sudah jadi kelurahan. Baru-baru aja gitu. Sudah mungkin 10 tahun sudah. 10 tahun. Iya, sudah 10 tahun sudah. Kurang lebih. Apakah ada peristiwa penting yang dianggap sebagai tonggak sejarah dalam desa ini? Kalau sejarah penting sebagai tonggak untuk desa ini, tidak ada suatu sejarah yang penting. Cuma kami sebagai masyarakat adat, masyarakat Dayak yang datang dari pedalaman, tentu saja dengan tradisi-tradisi yang secara turun-temurun. Itulah yang menjadi dasar bagi tempat ini untuk kami bermasyarakat di tempat ini, sehingga dengan jumlah penduduk yang sudah cukup memadai sebagai kelurahan, maka jadilah dia kelurahan di tempat ini. Itu sejarah terbentuknya dari situ ya? Iya, dari seni dan budaya yang secara turun-temurun yang ada di masyarakat kita, sehingga itu yang mendasari kita untuk menjadikan tempat ini sebagai kelurahan budaya Pampang. Oke, baik.
Selanjutnya kalau boleh tahu apakah masih ada tradisi yang masih aktif dijalankan sampai saat ini? Menurut kami secara turun-temurun apa tradisi dari nenek moyang kami yang sesuai dengan anjuran pemerintah, maka itu kami terus menerus lakukan secara turun-temurun sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Selanjutnya bagaimana proses pewarisan tradisi pada Desa Pampang dari generasi tua ke generasi muda? Proses regenerasi dari yang tua ke muda. Nah, seperti kalau dalam masyarakat kita dimanapun kita berada, dari sejak kecil sudah kami diperkenalkan dengan seni dan budaya yang kita miliki secara turun-temurun. Jadi tidak heran begitu kami besar, bukan kita belajar pada waktu kita besar, tetapi kita sudah belajar dari sejak kita kecil. Begitu kita bisa ngomong, berbicara, kita sudah diajar bagaimana tata cara secara turun-temurun dari leluhur kita. Begitu juga melestarikan seni dan budaya, menari pun sudah bisa bergerak menari, diajarkan untuk menari. Nah, secara turun-temurun begitu terus dari dulu sampai sekarang. Udah dari kecil gitu Dari ya? kecil sedang. Selanjutnya, apakah ada tradisi yang mulai berkurang pelaksanaannya? Kalau boleh tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yang kita hilangkan, yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah atau larangan-larangan atau pada waktu beragama. Karena sekarang kita tidak lagi menganut kepercayaan seperti orang dulu, misalnya tidak beragama. Kalau sekarang kan kita sudah beragama. Jadi kita dibebaskan untuk beragama sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Karena menurut kita beragama itu adalah menuntun kita kepada kebaikan sesuai dengan anjuran-anjuran atau kebiasaan-kebiasaan secara turun-temurun dari orang yang terdahulu yang sudah menjalankan agama itu, yang sudah terbukti melalui agama itu bisa mengatur tata cara kehidupan untuk mengarah kepada sesuatu yang kebaikan. Oleh sebab itulah kita mengikut apa yang dianjurkan oleh pemerintah atau orang banyak. Nah, jadi kalau yang hilang itu karena itu tadi, bukannya tidak sesuai, tapi kita menyesuaikan dengan keadaan. Oke, selanjutnya Bapak bisa tolong jelaskan apa itu telingaan arum menurut pandangan masyarakat di Desa Pampang ini? Iya, secara kebetulan kalau seandainya kalian tidak berbicara dengan saya, mungkin akan terkendala tentang telingaan haru gitu. Nah, kalau boleh tahu dari mana itu asal telinga, apa namanya, telinga naru? Apa itu? Telinga naru itu apa? Itu budaya versi terdahulu sampai sekarang untuk memandangkan telinga. Nah, Bisa, kalau kita sendiri dari mana? apa? Kalau kita adik sendiri dari mana asalnya? Saya dari Samarinda. Dayak juga? Enggak, lain ya? Lain. Nah, saya kira dari asal katanya di sana. Kalau telinga naru itu asal kata dari bahasa Dayakayan. Dayakayan, baik dia Bahau ataupun, karena ada cerita-cerita di balik semua suku-suku ini. Kenapa dia disebut Bahau, kenapa dia disebut Kayan, kapan dia disebut Kenya. Sebenarnya ketiga suku ini satu rumpun, tapi nama-namanya ini diberi perbedaan berdasarkan masa perpindahan-perpindahan pada tempo dulu. Jadi dari situ kita bisa mengenal, kalau dia disebut Bahau, oh kita mengenal pada masa ini mereka yang ke sini. Kalau Kayan pada masa ini, pada masa tertentu waktu itu mereka di tempat ini. Nah, kalau Kenya pada masa itu, pada waktu masa lampau waktu itu diberi nama itu, ini keadaannya, ini situasinya. Makanya kita membuat nama. Kalau sekarang kita bilang Kenya atau Kayan atau Bahau, mereka satu, itu serumpun yang sama. Perbedaannya hanya di masa. Ya, di masa-masa perpindahan saja, itulah perbedaan-perbedaannya. Jadi makanya kalau kita bilang di mana Kayan itu bermukim di tengah Kenya, dia jadi Kenya ke tempat Kayan dia jadi Kayan ke tempat Bahau dia jadi Bahau juga, disebut juga di sana, ikut sama saja tradisinya. Jadi kalau telinga aru itu dari bahasa Kayan. Kalau dari bahasa Kenya, telinga juga ambil dari bahasa Indonesia kan, telinga dadok kalau
bahasa Kenyah. Telinga dadok itu telinga kuping panjang. Nah, dari Kayan ini telinga itu iling, dia bilang iling itu telinga. Nah, kalau bahasa Kenyah itu dia bilang kalau telinga panjang itu ambai, dia bilang ambai, telinga dadok, ambai. Jadi kalau kita asal usul telinga panjang ini memang panjang juga ceritanya kalau kita bercerita tentang telinga panjang ini. Kalau saya bisa, apa pertanyaannya tadi asal mula atau? Apa itu telinga naru menurut pandangan masyarakat di Desa Pampang ini? Nah, kalau telinga panjang menurut pandangan masyarakat kita yang ada di Desa Pampang ini, kita memandangnya suatu tradisi nenek moyang kita pada tempo dulu. Bukan suatu tradisi secara turun-temurun. Karena pada masa-masa tertentu, nenek moyang kita semua bertelinga panjang. Itu ada masa-masa tertentu pada waktu itu. Karena ada cerita yang membuat mereka melaksanakan telinga panjang itu. Ya. Jadi kalau kita bertanya kepada mereka kenapa orang tua nenek moyang kita bertelinga panjang, mereka menjawab untuk membedakan manusia yang sebenarnya dengan hewan. Nah, kalau sampai di situ saja, maka kenapa orang sekarang ini tidak bertelinga panjang? Berarti keturunan hewan dong orang yang sekarang ini. Nah, ternyata kalau kita selidiki memang ceritanya banyak juga. Kalau kita ada istilah penafsiran juga di situ, ditafsir lah. Supaya Tuhan tuh suruh kita menafsirnya. Apa tujuan Tuhan bikinnya begitu, tidak sia-sia. Kenapa dia jatuh di pelosok, di pedalaman sana telinga panjang ini, tidak jatuh di Amerika, tidak jatuhnya di Jepang sana. Kenapa harus di pedalaman dia jatuh? Nah, jadi berdasarkan pengalaman kita penelitian, kita menelusuri musababnya, asal muasalnya telinga panjang ini, berdasarkan cerita. Kita mulai dari awal, tidak apa-apa, supaya kita tidak mulai dari setengah-setengah. Pertama-tama di suatu pemukiman, ada seorang perempuan yang cukup dipandang di tempat itu. Kenapa dia dipandang? Selain dia cantik, dia memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah bisa lebih daripada manusia yang biasa. Dia bisa merubah sesuatu keadaan menjadi suatu keadaan yang lain. Ada satu contoh, ada suatu cerita ketika di tempat tersebut dia biasa seperti biasanya berteman dengan laki-laki atau perempuan lain. Karena dia ini dianggap lebih dari yang lain, maka yang lain itu segan kepada dia. Kemudian mereka takut kepada dia. Karena mereka takut, maka sekalipun laki-laki di situ ada yang suka, ada yang mau sama dia, mereka tidak berani mengungkapkan perasaan mereka kepada dia. Jadi dari situ juga salah satu tradisi bahwa secara turun-temurun lah sampai sekarang, perempuan itu tidak seperti laki-laki. Walaupun dia suka, dia tidak berani dia bilang dia suka. Nah, laki-laki lah yang diharapkan untuk mengungkapkan rasa suka atau cintanya kepada perempuan lebih dahulu. Nah, dengan demikian perempuan ini karena mungkin sudah berumur juga, mungkinnya sudah dewasa, jadi dia mau bagaimana laki-laki ini, mungkin ada laki-laki di situ yang dia suka, tapi laki-laki tersebut suka juga mungkin tapi takut. Nah, dengan harapan supaya laki-laki ini berani mengungkapkan perasaannya kepada dia, maka dengan kelebihan yang dia miliki, dia memiliki ilmu pelet, itu yang kita sekarang pelet, dalam bahasa Dayaknya kedapat namanya. Kedapat itu ilmu pelet. Jadi dia bisa merubah perasaan orang melalui makanan atau melalui kata-kata. Jadi dia menjampi pisang yang sudah masak. Dengan harapan apabila laki-laki yang dia inginkan itu berkunjung, maka dia akan suguhkan pisang yang sudah dijampi-jampi tadi. Dengan harapan begitu laki-laki itu makan pisang yang sudah dijampi ini nanti, diberi mantra kedapat, maka dia akan berani mengungkapkan rasa sukanya kepada dia. Setelah dia kasih kedapat pada
pisang itu, begitu laki-laki itu datang, pisang tadi dia gantungnya di belakang kan sebelum laki-laki itu datang. Begitu laki-laki itu datang, dia bermaksud mengambil pisang yang sudah dijampi-jampi tadi, akan memberinya kepada laki-laki. Begitu dia ke belakang, ternyata pisangnya sudah tidak ada. Ada orang lain yang memakan pisang tersebut. Nah, itu yang kita curiga orang hutan. Bukan curiga lagi, memang orang hutan yang memakannya dari belakang. Karena di pedalaman kan ada saja orang hutan. Orang hutan itu, mungkin kalau kita berbicara orang hutan sekarang, mungkin ya binatang-binatang itu. Tapi kalau masa lalu, orang dikatakan orang hutan itu memang orang yang berada di hutan. Orang yang berada di hutan, dialah yang makan itu. Sehingga dia jatuh cinta kepada perempuan tadi. Dengan dia jatuh cinta, maka perempuan ini tidak akan menarik perkataannya. Karena dia sudah berjanji. Jadi tidak boleh ingkar janji. Oleh sebab itulah orang Dayak itu, kalau dia betul-betul menuruti tradisinya, tidak boleh ingkar janji. Tidak boleh berbohong. Dia boleh berkata jujur saja. Apabila sudah siapapun makan pisang ini, maka dialah akan jadi suamiku, bilangnya. Nah, karena itu makannya, maka mau tidak mau, jatuh cintalah orang hutan itu kepada dia. Maka jadilah mereka suami istri. Mereka memiliki anak. Karena keturunannya itu, karena suaminya itu biasa di hutan, dia tidak biasa di kampung, dibawanya mereka ke hutan sana, ke tempat mereka berada, di mana laki-laki itu berada. Mungkin diincar juga dengan itu kan, karena dia cantik, mungkin memang suka itu sama dia. Nah, dibawalah dia ke sana, beranak cucu lah mereka di hutan sana. Oleh sebab itu, mereka yang di kampung sepakat untuk membuat telinga panjang. Untuk membedakan keturunan dia, mereka yang di manusia yang secara utuh tadi, benar-benar manusia tadi, untuk membedakan dengan mereka yang keturunan orang hutan itu tadi. Nah, itulah sebabnya semua orang pada waktu itu yang lahir di keturunan ini, dia harus bertelinga panjang. Kalau dia tidak telinga panjang, maka dia keturunan itu. Kalau mereka tidak telinga panjang mereka, karena mereka tidak ada sepakat untuk membedakan mereka dengan orang lain. Yang membuat beda itu cuma orang yang biasa, manusia yang normal ini, yang benar-benar manusia ini, supaya tanda mereka dengan mereka membuat telinga panjang. Jadi tidak ada orang yang tidak mau membuat telinga panjang, sebab dia tidak mau dibilang keturunan orang hutan. Dia akan dapat hukuman sosial. Kalau dia tidak telinga panjang kan berarti keturunan orang hutan dia. Nah, kalau kita sekarang pun tidak mungkin kita mau dibilang keturunan orang hutan. Nah, oleh sebab itulah mereka bertelinga panjang. Itu yang dimaksud berlaku pada suatu masa tertentu. Tidak dianjurkan untuk secara turun-temurun. Apabila kita sudah mengerti siapa kita yang sebenarnya, maka kita berhak memilih apa yang kita harus lakukan. Karena tidak ada orang yang akan mendiskreditkan kita dengan mengatakan kita keturunan orang hutan karena kita tidak bertelinga panjang. Karena keturunan kita jelas. Nah, kita sudah jelas siapa orang tua kita, siapa nenek moyang kita. Kita jelas, tidak perlu kita bertelinga panjang untuk membuktikan kita manusia yang sebenarnya. Jadi oleh sebab itu, berdasarkan pengalaman tersebut, maka orang mengambil kesimpulan untuk memberi tanda kenapa kalau cuma telinga panjang saja tidak bermakna, hanya untuk membedakan, maka mereka memberi makna-makna. Jadi telinga panjang ini bermakna keberanian, bermakna pengorbanan, bermakna kreativitas untuk menggambarkan manusia yang sebenarnya. Nah, jadi sesuai dengan gambaran manusia yang sebenarnya, itu yang digambarkan melalui telinga panjang tersebut. Jadi itulah yang diinginkan kepada kita, supaya kita benar-benar apabila kita menganggap kita manusia yang sebenarnya, maka milikilah sifat-sifat yang tadi. Kalau tidak memiliki kreativitas itu mampu membuat sesuatu yang baik. Misalnya tidak hanya pondok, tetapi berkreativitaslah menjadi rumah. Tidak hanya rumah, kreatiflah menjadi gedung. Seperti itu kreativitas manusia yang sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan kreativitas. Berani di sini bukan berani untuk